Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya kalian semua? Sehat semua? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas pimpin berdoa dulu, Rahmat ya. Belum belajar, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih buat ketua kelas ya yang telah memimpin berdoa. Ada yang tidak hadir? Siapa? Najwa, Zahra, ada lagi? Najwa kenapa? Rumahnya kebanjiran. Kalau Zahra sakit kecelakaan itu ya? Oh ya, kita doakan teman kita yang sakit semoga dia diberikan kesehatan, dan yang kena banjir semoga dia diberi kesabaran ya. Amin. Oke. Kita akan masuk pembelajaran yang selanjutnya. Kalau kemarin sudah tentang apa? Pengurangan pecahan. Sekarang itu tentang perkalian pecahan. Oke. Sekarang kita lihat tujuan pembelajaran kita belajar materi hari ini. Yang pertama adalah menentukan hasil operasi perkalian pecahan. Yang kedua, menentukan masalah konstekstual yang berkaitan operasi perkalian pecahan. Oke. Nah, seperti biasa ada 3 penilaian untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama ada penilaian sikap. Nah, yang kedua ada penilaian apa? Pengetahuan. Nah, yang ketiga ada penilaian apa lagi? Keterampilan ya. Oke. Keterampilan biasanya itu yang kita nilai adalah kalian presentasi ke depan kelas sama teman kelompoknya. Ya, jelas ya 3 penilaian hari ini ya. Oke. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah perkalian pecahan. Sekarang kalian lihat manfaat pembelajarannya adalah kalian lihat di PowerPoint ada karung dengan berbagai macam merek. Ada segitiga biru, cakra, ada kunci biru. Nah, itu merek-merek dari sebuah karung tepung ya. Nah, bisa kita manfaatkan dengan misal nih, kalian belanja atau ibu kalian belanja 2,5 karung tepung gitu ya di rumah. Nah, setiap karung ternyata beratnya 2/5 kuintal. Nah, bagaimana menghitung seluruh tepung ibu yang ada di karung ya? Berapa jumlah kuintalnya ya? Nah, itu bisa menggunakan perkalian pecahan. Nah, itu nanti digunakan prinsip itu. Nah, jadi ini salah satu contohnya aja ya. Nah, nanti masih banyak contoh-contoh tentang perkalian pecahan yang lain, oke? Sekarang masih ingatkah kalian untuk menyatakan pecahan pada luasan daerah berikut? Nah, ini ada gambar yang diarsir, ada gambar yang tidak diarsir. Nah, bagaimana menyatakan pecahannya? Sebelum kita masuk ke materi, coba Ibu ingin tahu. Yang A, siapa yang mau coba untuk menyatakan pecahan? Oke, Fitri, coba. 1/2. Oke, benar. Yang B, nih. 1/3. Ya, benar. Yang C, ini ujung. 1/4. Ya, benar. Berarti kalian masih ingat semua ya? Ya, ini adalah luasan daerah pada persegi panjang dengan luas daerah yang diarsir dibagi dengan luas daerah keseluruhan ya. Oke. Berarti kalau udah ingat, kita masuk ke permasalahan yang akan kita bahas hari ini. Ada yang mau bantu Ibu untuk membacakan? Fadil, coba. Nyaring-nyaring ya, Nak ya? Salah 7A akan membuat kerajinan tangan bunga mawar dari satin. Bunga mawar yang dibuat akan dikreasikan dalam bentuk bunga. Setiap ketua kelompok bertanggung jawab membeli pita satin untuk praktek dibuat. A. Jika mewakili kelompok 1 membeli pita satin sebanyak 3/4 bagian bulu. Tiap bagian bulu kita panjangnya 1/3 meter. Ya, oke. Ini ada permasalahan. Dari permasalahan yang udah dibacakan Fadil dan kalian juga sudah membacanya sama-sama ya. Ada yang ditanyakan enggak dari permasalahan ini? Ada yang ditanyakan? Ya. Ya, seperti itu. Nanti penyelesaiannya nanti instruksinya ada di LKPD ya. Nah, berarti kalau untuk Najwa bagaimana? Kalau untuk Shirley? Berarti bisa ya. Oke, ada pertanyaan lain? Nggak ada ya?
Oke, kalau tidak ada berarti kita pecahkan permasalahan ini di dalam diskusi kelompok. Nah, ini ya nama-nama kelompoknya. Ada kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Jadi nanti kelompok 1 di sini, 2, 3, 4, dan 5. Oke, silakan bergabung dengan temannya yang ada di slide ya. Semua sudah dapat LKPD-nya? Ya, sudah dapat masing-masing kelompok LKPD-nya? Ya, jangan lupa ya ditulis kelompok berapa sama nama anggotanya. Kemudian masing-masing kelompok sudah ada 2 mika ya. Terus sama ada spidol 1 warna biru sama spidol 1 warna merah. Nah, itu nanti mikanya sama spidolnya digunakan sesuai instruksi yang ada di LKPD dibaca ya. Ya, oke. Ibu kasih waktu untuk pengerjaan LKPD 30 menit, berarti nanti kita selesai di pukul 8.45 ya. Sudah kita mulai presentasi ya. Ya, oke. Silakan. Ini udah dibikin belum 2/5? Oh, bikin dulu. Iya, bikin dulu di mika 1. Berarti ini di mika 3/4 di mika 2. Baru nanti mika 1 sama kertas mika 2 digabung. Gabungannya nanti digambar di sini. Sama seperti yang langkah sebelumnya kan? Kalau di sini enggak apa-apa, terserah. Iya, di situ yang harus pas. Karena di mika itu ditumpuk. Ya. Tapi digambar sampai itu. Nah, merahnya sampai mana? Sampai bagian 2 saja apa sampai bagian 3 juga? Ya, berarti ini diarsir juga enggak? Warna apa? Merah. Perhatikan semua. Perhatikan semua. Waktu pengajian LKPD sudah habis. Nah, di permasalahannya itu ada berapa langkah? 4 ya. Oke. Yang mau presentasi untuk langkah pertama siapa? Ini. Oke, boleh maju. Kelompok berapa? Ketiga ya? Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang langkah 1. Bentuk operasinya adalah yang B gimana? Yang B, gambarkan arsila pecahan 3/4 bagian secara vertikal menggunakan warna merah setiap luasan daerah persegi panjang dengan ukuran sama di bawah ini pada kertas mika transparan. Yang ini. Oh. Yang ini yang nomor 1. Yang C, gambarkan dan arsila pecahan 1/3 bagian secara horizontal menggunakan warna biru setiap luasan daerah. Gambarkan dan arsila pecahan 1/3 bagian secara horizontal menggunakan warna biru setiap luasan daerah persegi panjang dengan ukuran sama di bawah ini pada kertas mika transparan. Yang biru. Dan yang D, hasil gambar dan arsilan pada kertas mika transparan dari langkah B dan langkah C ditumpuk. Gambarkan hasil perkalian dengan daerah yang terkena 2 arsilan warna sebagai pembilang dan daerah keseluruhannya sebagai penyebut. Yang E, berapa banyak bagian dari langkah D yang telah diarsir terkena 2 arsilan warna? 3 bagian dari 12 bagian keseluruhan. F, pecahan berapakah yang menyatakan panjang pita satin yang dibeli Rifka dari langkah E yang telah diarsir? 3/2, jadi 3/12. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyelesaikan permasalahan 1 dari langkah 2. Tuliskan bentuk operasi perkalian pecahan terkait panjang pita satin yang dibeli Najwa. 2/5 kali 3/4. Dengan cara yang sama dengan langkah 1, selesaikan permasalahan panjang pita yang dibeli Najwa. Gambarlah perkalian dengan daerah yang terkena 2 arsan warna sebagai pembilang dan daerah
keseluruhannya sebagai penyebut. Gabung. Yang benar. Iya, yang mana sih? Dipaskan. Yang mana sih? Ini lah. Masya Allah. Bantu. Itu napas, turunkan. Nah, Itu baru tuh, B ya. pas lihat kamera. Berapa bagian dari langkah A yang dirasir terkena 2 arisan warna? Jawabannya 6 bagian dari 20 bagian keseluruhan. Pecahan berapakah yang menyatakan panjang pita satu yang lebih najwa dari langkah B yang telah diarsir? 6/20. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dan menyelesaikan permasalahan langkah 3. Tuliskan bentuk operasi perkalian pecahan terkait panjang pita satin yang dibeli Shirley. Dengan cara yang sama dengan langkah 1, selesaikan permasalahan panjang pita yang dibeli Shirley. Gambarkan hasil perkaliannya dengan daerah yang terkena 2 arsiran warna sebagai pembilang dan daerah keseluruhannya sebagai penyebut. Berapa banyak bagian dari langkah A yang telah diarsir terkena 2 arsiran warna? 8 bagian. Pecahan berapakah yang menyatakan panjang pita satin yang dibeli Shirley dari langkah B yang telah diarsir? 8/15. Langkah 4. Amati operasi perkalian pecahan dari langkah 1, 2, dan 3. Apa yang dapat kalian simpulkan pada operasi perkalian pecahan? Kalikan terlebih dahulu pembilang dengan pembilang, lalu penyebut dengan penyebut. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dipresentasikan langkah 1, langkah 2, langkah 3 sama kelompok yang maju. Ada yang berbeda nggak dari hasil pekerjaan temannya? Sama semua? Sama ya? Oke. Jadi kalau sama, berarti kalian bisa menyimpulkan ya dari hasil diskusi, dari hasil presentasi temannya, apa yang dapat kalian simpulkan? Siapa yang berani mau menyimpulkan? Siapa? Boleh deh si Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alam, saya dari kelompok 5. Saya akan menyimpulkan operasi perkalian pecahan dari langkah 1, 2, dan 3. Di dalam perkalian pecahan, pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berarti tadi Alam menyimpulkan apa? Hasil kali perkalian adalah pembilang kali bilang, penyebut kali penyebut. Ya, itu sudah benar ya. Nah, itu sudah benar yang disimpulkan oleh Alam. Nah, Ibu ingin menambahkan, perhatikan semua. Tadi perkaliannya adalah dengan bilangan pecahan dengan bilangan pecahan ya. Nah, bagaimana kalau misalkan bilangan pecahan itu dengan bilangan bulat? Seperti contoh bisa dilihat di PowerPoint. 1/2 dikali 3. Nah, 3-nya itu kan bukan bentuk pecahan ya. Bilangan bulat ya. Berarti kita harus merubahnya dulu menjadi bentuk pecahan. Bagaimana caranya? Yaitu dirubah menjadi 3/1. Jadi, hasil perkalian dari 1/2 dikali 3 itu sama dengan 1/2. Ya, dari 1/2 dikali 3/1. Kalau 2/3 kali 4, berarti dirubah jadi gimana? 2/3 kali 4. Ya, 2/3 dikali 4/1. Hasilnya? 8/3. Nah, bagaimana yang terakhir tuh? 5/6 dikali 2. Ya, hasilnya? Ya, oke. Jelas ya? Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan secara umum untuk sebarang pecahan A/B dan C/D ya. Di mana apa yang bisa kita simpulkan? A/B dikali C/D itu adalah B tidak sama dengan A kali C/B kali D. Di mana B-nya itu tidak boleh sama dengan 0 dan D-nya tidak boleh sama dengan 0. Paham ya? Ya. Nah, karena kita sudah siap semua. Waktu pengerjaan kuis 10 menit.
Ini soalnya ada di PowerPoint, ada di slide, ada 3 soal ya. Silakan dikerjakan masing-masing individu. Ya, waktu pengerjaan sudah selesai. Silakan dikumpulkan dalam satu kelompok. Hasil jawabannya nanti Ibu ambil. Silakan dikumpul. Untuk kuis sudah selesai, berarti nanti untuk PR nggak usah dulu ya. Ya, jadi untuk materi pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang pembagian pecahan. Jadi dipelajari di rumah. Demikian untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.